Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأذكركم جميعا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Umar Ibn Khattab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, yang manfaatnya bukan kembali kepada Allah tapi kembali kepada kita semua. Begitu kita bertakwa kepada Allah, menjaga pesan-pesan petunjuk yang datang dari sisi Allah, menghormati dan mengagungkan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu rahmat yang seluas-luasnya bagi kita, baik dari langit maupun bumi. Allah akan tuangkan ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan rumah tangga kita, masyarakat kita, rasa sakinah, ketentraman yang akan menumbuhkan kecintaan di antara kita semua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya dengan mengikuti bimbingan dan petunjuknya, mengikuti risalah yang beliau bawa, yaitu kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kalian balasan yang berlipat-lipat. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Begitu kalian bertakwa, beriman kepada Allah, Allah akan menerangi perjalanan hidup kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memancarkan cahaya dari sisinya yang akan menerangi perjalanan kalian dan seluruh kehidupan kalian. Wa yaghfir lakum, dan juga mengampuni dosa-dosa kalian yang lampau. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita beranggapan harta, gelar, kedudukan merupakan bekal yang akan menjamin keselamatan dan kebahagiaan kita. Semua ini tanpa ketakwaan akan menjadi sia-sia, tak berguna. Tapi dengan ketakwaan kepada Allah, sedikit usaha akan membuka pintu rahmat dan keberkahan. Sebagaimana janji Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuka jalan keluar dari segala kebuntuan yang dihadapi.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan menganugerahkan baginya rizki dari jalan yang tak terduga-duga. Oleh karena itu Allah ingatkan kita semua dalam suratul Mulk akan nikmat karunia-Nya, mengajak kita semua untuk bertafakkur, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan di hati kita rasa hormat, takut dan ketakwaan kepada Allah. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi bagi kalian sebagai apa hadirin sekalian? Sebagai tempat yang begitu jinak untuk kalian apa? Untuk kalian lakui. Di mana Allah sediakan bumi bagi kalian. Apa yang terdapat di permukaannya dari tumbuh-tumbuhan, hewan, semua Allah sediakan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kalian untuk melakukan perjalanan dan penjelajahan di atas muka bumi dalam rangka membuka mata kalian untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Famshu fi manakibiha, lakukan perjalanan di atas permukaannya. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah dari rizki yang Allah anugerahkan bagi kalian. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur, kepadanya kalian semua akan dikumpulkan dan dihimpun. Semua yang pernah kita miliki dalam kehidupan dunia adalah cobaan. Begitu pula penyakit, kesulitan, kesempitan yang kita hadapi, cobaan dalam rangka mengingatkan kita kepada Allah dan menunjukkan kelemahan kita. Tanpa bantuan dan pertolongan Allah, kita menjadi hamba yang tak berdaya sedikit pun. Lalu Allah ingatkan kita semua di tengah-tengah kemudahan hidup yang kita rasakan, di tengah-tengah kenikmatan dan kelapangannya, agar kita tidak lupa kepada Allah. Karena di saat kita lupa, ingkar kepadanya, hanya adab yang kita akan terima. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apa kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintah di langit untuk menenggelamkan kalian ke dalam perut bumi sebagaimana yang dilakukan pada Qarun? Begitu pula yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palu, hadirin sekalian. Bagaimana rumah mereka ditenggelamkan, pohon-pohon bergeser, pindah tempat. Hanya dalam waktu sekejap berapa banyak korban yang berjatuhan. Apa kalian merasa aman dengan kemegahan hidup kalian, dengan kesehatan kalian, kekuatan kalian, gelar dan kedudukan kalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menenggelamkan kalian ke dalam perut bumi? Fa idza hiya tamur, pada saat kejadian tersebut terjadi, kalian akan menyaksikan gemuruh yang amat mengerikan di saat bumi menelan orang-orang yang terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apa kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang memerintah melalui arasy kebesaran dan keagungannya? Apa kalian merasa aman Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengirimkan hujan batu yang Allah tumpahkan atas kalian sebagaimana yang Allah lakukan pada kaum Lut, baik di Sodom maupun di Gomora? Karena perbuatan nista yang mereka lakukan, Allah turunkan hujan batu, kemudian setelah itu Allah terbalikan bumi di atas mereka. Apa yang terjadi dulu sekarang telah merajalela di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan dipropagandakan tanpa malu-malu. Apa kita merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala? Walaupun kita tidak melakukan, kalau kita berdiam, tidak mengingkari perbuatan mungkar tersebut, azab akan turun kepada mereka-mereka yang berdiam di hadapan kemungkaran. Fasata'lamuna kaifa nadhir, pada saat tersebut kalian akan tahu betapa mengerikannya peringatan Allah yang diabaikan dan tidak diperdulikan. Walaqad kadzdzaba alladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Orang-orang sebelum mereka, termasuk orang-orang sebelum kita,
banyak dari mereka yang ingkar terhadap Allah, mendustakan ayat-ayat, yang mendustakan apa yang disampaikan oleh para rasul. Kalian renungkan bagaimana akibat dari perbuatan mereka yang mengundang azab yang amat mengerikan dan menakutkan yang Allah turunkan pada mereka, seperti yang Allah lakukan pada umat-umat sebelum kita. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Apa mereka tidak merenungkan ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah? Burung-burung yang terbang di angkasa, yang terkadang mengembangkan sayapnya, terkadang mengatupkan sayapnya, semua itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Kalau bukan karena Allah yang menahan makhluk-makhluk tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menahan dan menggenggam bumi yang kita diami, kalau bukan karena Allah menjaga, memeliharanya, apabila Allah meninggalkan, niscaya alam raya dan seluruh isinya akan mengalami kehancuran, termasuk kita semua. Bahkan yang lebih sederhana, kalau Allah meninggalkan kita, jantung kita akan berhenti, kedua paru-paru kita tidak akan berkembang dan kuncup, pencernaan kita tidak akan bekerja, begitu pula hati kita, kedua ginjal kita, dan lain-lainnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, yang merawat, yang mengasuh kita dengan rahmatnya, kita dapat menjalani kehidupan sebagaimana burung-burung yang terbang di angkasa. Tapi sayang, orang-orang yang ingkar dan kafir, mereka tertipu oleh kehidupan dunia dengan kebanggaan mereka, hingga datang detik-detik sakaratul maut, baru mereka menyadari bahwa selama ini mereka dalam keadaan tertipu. Kalau tadi Allah menyebutkan dua ancaman, yang satu menenggelamkan mereka-mereka yang ingkar ke dalam perut bumi, yang kedua menurunkan hujan batu terhadap mereka yang ingkar. Wabah corona yang berlangsung pada saat ini juga merupakan makhluk-makhluk yang bekerja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagai peringatan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Oleh karena itu tidak cukup kita hanya dengan sekedar menjaga protokol Covid, dengan menjaga jarak, menggunakan masker, menggunakan juga pembersih tangan kita seperti alkohol dan lain sebagainya. Tidak cukup. Kalau Allah kehendaki, dengan mudah hadirin sekalian dia menyelinap, menyerang tubuh kita dan kita tidak berdaya untuk berhadapannya. Karena virus ini tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Bisa saja hadirin sekalian mengenai tubuh kita pada saat kita lengah, begitu kita membuka masker kita atau menyentuh barang-barang tertentu, dengan mudah mengenai kita. Kalau kita ingin selamat, hanya dengan jalan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk-makhluk ini bekerja dan tunduk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenai seseorang melainkan dengan izinnya. Oleh karena itu bagaimanapun ketatnya kita menjaga diri kita, semua itu tidak akan berguna kecuali dengan jalan kita berlindung dan kembali kepada Allah, bertobat dari kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itu Allah mengajukan pertanyaan, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Bala tentara mana yang kuasa untuk melindungi kalian selain dari Allah yang Maha Pemurah? Kalau Allah menghendaki sesuatu pada kita, bala tentara mana yang kuasa untuk melindungi kita semua? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Bala tentara mana yang kuasa untuk melindungi kalian selain dari Allah yang Maha Pemurah? Tapi sungguh orang-orang kafir benar-benar dalam keadaan terpedaya dan lupa. Selanjutnya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Lalu siapa yang kuasa untuk memberikan kalian rizki bila Allah menahan rizkinya? Coba renungkan sama-sama. Siapa yang kuasa untuk memberikan kita rizki kalau Allah menahan rizki kita? Tapi sebaliknya, siapa yang kuasa
untuk menahan rizki kita kalau Allah berkehendak untuk membukanya. Kenapa hati kita tidak ditambatkan kepada Allah, malah ditambatkan kepada makhluk-makhluk yang lemah, kepada daya-daya yang tak berarti? Oleh karena itu berusaha, berjuang, bukan sebagai tujuan, usahanya sebagai wasilah, tapi yang menjadi tujuan kita adalah Allah, dambaan kita adalah Allah dan rahmat serta keridhaannya. Baru hari sekalian kita akan merasa aman, damai dimanapun kita berada. Lalu Allah mengajukan pertanyaan, afamay yamshi mukibban ala wajhih ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan di muka bumi dengan kepala terlungkup dengan orang yang berjalan dengan tegak di atas permukaan bumi? Yang berjalan dengan tegak, wajah ke depan, terhormat, harga dirinya terjaga, dan dia dapat menyaksikan apa yang di sekitarnya. Sedangkan yang terlungkup gambaran dari orang yang hina dina, yang lupa kepada Tuhannya, ingkar kepadanya, tidak mensyukuri nikmatnya. Sedangkan gambaran yang tegak di permukaan bumi berjalan adalah orang-orang yang penuh kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Dia tidak gentar menghadapi tantangan hidup ini, tidak gentar menghadapi rezeki, tapi dia betul-betul hari ini sekalian bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa, alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka dalam kesempatan Jumat yang singkat ini hadirin sekalian, mari kita kembali kepada Allah, berlomba-lomba untuk meraih ampunannya dengan banyak-banyak memohon ampun, bertaubat kembali ke jalan Allah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita selama ini, dan banyak-banyak beristighfar, mensyukuri nikmat Allah. Insya Allah dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rasa aman dan ketentraman di hati kita, kedamaian dalam rumah tangga kita, masyarakat kita maupun bangsa kita. Tanpa ini mustahil kita akan mencicipi kedamaian dan kebahagiaan. Karena begitu kita lengah lupa dari Allah, syaitan akan membuat jiwa kita gundah gulana, kehidupan kita menjadi gelap dan pengap. Itu yang biasa dilakukan oleh syaitan, agar kita ingkar dan lupa kepada Allah, akhirnya memilih jalan yang salah, bagaikan orang yang terdesak. Akhirnya hadirin sekalian, apapun dilakukan karena percaya terhadap janji syaitan. Tapi orang yang beriman, dimanapun dia berada, dia selalu betul-betul berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memasrahkan hidupnya kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan rasa aman, kecukupan dan kebebasan dari apa-apa yang ditakuti. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa udzakirukum jami'an bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ta'alau jami'an ya ibadallah ila al-musara'ati bil inabati wat taubati ila Allah istijabatan li nidaihi ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana
waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa na'udzu bika min sakhatika wa 'adzabik. Allahumma waliyal afiyah nas'aluka al-afiyah afiyatad dunya wal akhirah. Allahumma adfa' 'anna al-adha wal waba wal bala wal fitana wal mihan wal fahsya'a wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Waj'alna ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim min ibadika at-tawwabin al-mutatahhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.